video ini saya akan menjelaskan materi tentang kerangka literasi digital Indonesia. Secara umum, yang dimaksud dengan literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengkomunikasi konten atau informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Ada banyak mode kerangka untuk literasi digital yang dapat ditemukan di internet dengan ragam nama dan bentuk. Setiap model memiliki keunikan dan keunggulan masing-masing. Untuk memperkaya kasana dan diskursus tentang literasi digital di Indonesia, maka ICT What's Merge tawaran alternatif kerangka literasi digital Indonesia. Kerangka ini didesain berdasarkan pengalaman ICT Watch secara menjalankan pilar internet safety, internet sehat sejak 2002 dan dilanjutkan dengan pilar internet rich dan internet governance yang berkeseimbangan hingga saat ini. Teksi pada bagian ini memberikan pemahaman tentang perlunya kesadaran dan pemahaman atas sejumlah hal terkait dengan keselamatan dan kenyamanan siapapun pengguna internet. Proteksi terdiri dari beberapa, di antaranya yang pertama, perlindungan data pribadi. Apa itu perlindungan data pribadi? Perlindungan data pribadi adalah perlindungan atas setiap data tentang kehidupan seseorang, baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lain baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Ada juga contoh data pribadi, yaitu yang pertama nomor ponsel, yang kedua nama orang tua, yang ketiga nomor rekening, yang keempat alamat, yang kelima tanggal lahir, serta riwayat kesehatan. Bagaimana cara melakukan data pribadi? Yang pertama, membuat sistem perlindungan atas database data pribadi. Yang kedua, tidak membocorkan data pribadi ke pihak lain. Yang ketiga, tidak mengekspos data pribadi ke ranah publik, baik online atau offline. Yang keempat, selalu memperbarui antivirus di komputer dan ponsel pintar. Dan yang kelima, mengedukasi seluruh pihak tentang perlindungan data pribadi. Kenapa data pribadi sangat penting? Karena data pribadi harus dilindungi, sebab jika jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, bisa disalahgunakan, misalnya untuk membobol kartu kredit, penipuan, fitnah, dan sejenisnya. Yang kedua, keamanan darling. Apa itu keamanan darling? Keamanan darling adalah kemampuan untuk memaksimalkan keamanan, personal penggunaan, dan risiko keamanan saat menggunakan internet. Meliputi juga perlindungan diri dari kejahatan komputer secara umum. Di sini ada juga contoh keamanan darling. Yang pertama, keamanan menyimpan data-data, dokumen, foto, dan sejenisnya secara darling. Yang kedua, keamanan melakukan transaksi perbankan. Dan yang ketiga,
keamanan saat jual beli online. Bagaimana cara melakukannya? Untuk keamanan darling, di sini ada beberapa, yaitu selalu menggunakan antivirus di komputer dan ponsel pintar. Gunakan password yang sulit diduga, bukan tanggal lahir. Tidak mengunduh sembarang aplikasi, terutama yang bacakan. Hindari sembarangan mengklik setuju atau oke di web atau aplikasi tertentu tanpa membaca lebih dulu. Perbarui selalu software yang dipakai. Selalu lakukan backup atau simpan data di beberapa tempat, bukan hanya satu. Kenapa keamanan darling itu penting? Tentu saja, sebab tanpa adanya pemahaman soal keamanan darling, siapa saja dapat dirugikan, misalnya menjadi korban penipuan ketika bertransaksi darling. Yang ketiga, privasi individu. Apa itu privasi individu? Privasi individu adalah hak individu untuk mengontrol, mengedit, mengatur, dan menghapus informasi tentang dirinya, termasuk memutuskan kapan, bagaimana, dan untuk apa informasi itu disampaikan ke pihak lain. Di sini ada juga contoh privasi individu, yaitu yang pertama, tidak mengekspos ideologi atau keyakinan. Yang kedua, menutupi riwayat keluarga. Yang ketiga, menolak untuk mengekspos bagian tubuh tertentu. Dan yang keempat, merahasiakan rekam medis. Ada juga cara untuk melakukannya. Selalu gunakan HTTPS jika memungkinkan. Hindari mengekspos data pribadi atau hal-hal sensitif menyangkut diri kita ke internet atau medsos. Menolak ajakan foto telanjang atau setengah telanjang oleh teman online atau offline. Lebih baik tidak mengaktifkan local sharing. Jaga kerahasiaan password. Tidak mudah percaya rayuan teman di media sosial, terutama jika sudah menyangkut hal-hal pribadi. Ajari anak-anak dan remaja mengenai batasan wilayah privasi. Jangan biarkan orang lain bisa melacakmu. Gunakan email sementara untuk menghindari spam. Kenapa privasi individu sangat penting? Sebab membatasi kekuatan di luar diri manusia untuk melakukan penekanan atau kontrol atas kehidupannya. Apabila privasi individu dilanggar, maka kehormatan dan haknya sebagai manusia otomatis terlanggar. Juga, semua rahasia atas dirinya bisa dikuasai pihak lain, sehingga keselamatannya pun ikut terancam.